warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengangguran di seluruh tanah air, apa kabar? Sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini Rooftop Pengangguran Balikpapan akan review permintaan dari sahabat pengangguran yang komen ke channel kita, menanyakan bagaimana cara pembentukan tajuk yang baik, merata, dan benar. Kali ini Rooftop Pengangguran Balikpapan akan menunjukkan cara yang diterapkan oleh Rooftop Pengangguran Balikpapan. Mungkin teori kita berbeda, tapi tujuannya sama ya, ingin menumbuhkan batang-batang tersier dan tajuk yang cantik, bagus, dan sempurna. Kita tunjukkan satu persatu tanaman anggur kita ini, varian Taldon ya, ditanam tanggal 12 Agustus 2021. Ini semuanya kita menggunakan tabulan pot. Tabulan pot untuk Taldon ini kita planning perambatannya menggunakan teralis pagar. Ya, teralis pagar untuk Taldon ya. Tapi gini, untuk Taldon kita sudah saksikan ya, tanggal tanamnya baru berapa bulan yang lalu, dan pertumbuhan pohon sudah vigor sekali. Dan untuk pembentukan tajuk selanjutnya, begini sahabat pengangguran, bagi pemula saya memberikan ilmu ini khususnya bagi sahabat-sahabat saya yang pemula menanam anggur ya. Mungkin bagi senior ini sudah tidak perlu lagi, tapi bagi pemula penting. Begini, kita bikin single cordon ini untuk Taldon. Mungkin ada yang bertanya, ya sahabat pengangguran, oh atau Pak D, itu kenapa itu ranting-rantingnya yang di bawah kok belum dipotongin gitu ya? Ini ada tujuannya. Tujuannya yang jelas agar pembesaran batang primer kita cepat besar ya, cepat vigor, cepat gemuk dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Ini. Setiap ranting yang tumbuh di batang ini kan masih batang primer ya. Batang primer sajikan sahabat. Batang primer. Nah, setelah rebahnya ini baru sekunder. Ini masih di primer semua ranting ini. Kita potes, kita batasin pertumbuhannya sesuai dengan tempat yang kita ada di ini. Ini salah satu contoh. Ini sudah panjangnya sudah dipotes ya, tumbuh lagi, maka potes lagi. Kita potes lagi nih. Ini juga setiap habis dipotes kan pasti tumbuh lagi. Kita buang lagi. Itu satu. Kemudian kedua ini, misalkan di usia muda pohon anggur kita tumbuh nih dari batang lokalnya ya, dari rootstocknya tuh tumbuh tunas nih, tumbuh tunas. Kalau bisa jangan langsung dipotes, langsung dibonggolnya gitu, tek gitu ya. Kita biarin tumbuh. Kita tahan di bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan ini sudah kita tahan ya. Nih, makanya daunnya beda nih yang lokal ini. Baik, lanjut. Ini belum bisa kita tampilkan ya, karena tersiernya baru masih pembentukan, masih baru tumbuh-tumbuh tunas air. Semua tanaman anggur di Rooftop Pengangguran Tabulan Pot kita masih menggunakan tunas air ya, tunas air untuk batang tersiernya. Dan ini untuk Taldon, sekundernya masih segini. Nah, sementara kita batas par-parannya masih segini. Maaf, batas terasnya sini. Jadi masih belum kami potes ya. Nanti setelah sini baru kami potes sekundernya supaya muncul batang-batang tersiernya. Lanjut, yang lebih dewasa lagi. Ini varian Sansekerta. Metode tanamnya sama, kita menggunakan tetap single cordon, dan rambatannya masih menggunakan teralis pagar. Ya, ini juga tunas airnya baru bermunculan ya, baru bermunculan seperti ini. Jadi kita biarkan dulu, belum kita bisa seleksi mana yang kita pertahankan untuk batang tersier, mana yang kita buang ya. Jadi kita biarkan tumbuh wajar dulu ya. Baik. Dan ini selanjutnya kita beralih ke varian Nizina. Nizina dari segi usia HST tanamnya dia lebih dulu ya, 5 Juli 2021. Kalau tadi Taldon sama Sansekerta Agustus. Nah, sama kita menggunakan single cordon teralis pagar sama. Tapi bedanya
di nisina ini sudah terbentuk tajuk tersiernya. Nah, kita tampilkan dari tersier paling bawah ya. Ini tersier paling bawah, nisina kita sudah segini nih. Sementara batas kita kan sampai sana. Itu sampai besi di atas itu ya. Nah, kita beri rambatan. Boleh dengan kawat, boleh dengan tali. Ini kita menggunakan benang godam atau sebagainya ya. Serah. Nah, baru setelah ini, setelah berbentuk begini, kita seleksi, kita pilihin dengan metode apa. Ini kita pelihara, ini tidak ya. Sorry, saya buka ini supaya lebih jelas. Ini tidak. Maka yang ini kita potes. Ini setelah dipotes kan beberapa hari tumbuh lagi, potes lagi. Jangan sampai tersier ini tumbuh. Yang kita pelihara, yang kita pertahankan untuk tersier pembuahan aja yang kita biarkan untuk tumbuh. Seperti ini. Ini juga tumbuh lagi, ya. Potes lagi. Kita pertahankan bisa 3 daun, 4 daun, 5 daun. Ini kosong-kosong ada lagi. Kita pertahankan ini. Ya, seterusnya ya. Ini kita bikin kosong-kosong lagi. Maksudnya kosong itu tetap tersiernya tidak dipotes habis ya. Saya ulangin supaya tidak salah paham. Tetap kita pertahankan tunas airnya supaya tunas butnya ini tidak pecah. Ya. Tapi kita tahan di 2 daun atau 3 daun begitu. Ya, selanjutnya ini sama. Sehingga nanti apa? Diharapkan tumbuhnya itu bisa serentak. Nah, keluhan sahabat pengangguran kan begini. Oh, batang tersier anggur saya kok amburadul ya. Ada yang tumbuh, ada yang enggak, dan vigoritasnya tidak sama gitu. Nih, selanjutnya begitu. Itu ya. Nah, ini setback ya. Terus Pak D, kapan ini saya mau tesnya tersier ini kalau sudah terbentuk ini kapan mau tesnya? Ditunggu sampai batas teralis yang kita tentukan. Misalkan ini paling tinggi ini, biarin dulu. Tapi kalau sudah nanti batas sana sudah mentok, kita potes pucuknya dia. Supaya apa? Supaya berhenti pertumbuhannya si yang vigor tadi. Dengan harapan yang ketinggalan tadi menyusul vigornya jadi bisa sama nanti. Begitu ya, bahasa mudahnya begitu. Begitulah tekniknya. Nah, ini seperti ini nih. Ini kan belum kita rambatkan ke rambatan yang kita pasang ini ya, entah tali entah kawat, itu masing-masing kita berbeda, silakan. Nah, kita bentuk gini. Ini sekedar apa? Ya, supaya bentuknya tertata, sahabat pengangguran, supaya dia hidupnya itu tegak ke atas, jangan merebah, apalagi ke bawah. Itu berpengaruh juga. Karena ranting-ranting pohon anggur nih kalau kita tegakkan ke atas, dia pertumbuhannya akan lebih cepat daripada posisinya dia merebah gitu ya. Dan bentuknya bisa tertata rapi. Baik. Sudah dipahami ya? Kalau dipahami dari teori yang kita jelaskan tadi itu dari 3 pohon ya. Apakah benar itu teori yang diterapkan oleh Ruhto Pengangguran dengan cara begitu? Untuk membuktikannya kita saksikan kakaknya lagi yang lebih dewasa. Ini ada varian Rizamat HST tanam 5 Juli 2021 dari pohon bibit. Kita lihat single cordon juga nih. Batang sudah segede ini nih. Udah coklat, udah ganal gede ya. Nih. Dan semua tersier yang kita bentuk sudah mencapai finish. Dan itu sudah berkali-kali kita axle break. Sudah kita potong ujungnya. Tumbuh klaster bunga brokoli kita buang, tumbuh lagi kita buang, nunggu pangkas pembuahan yang sebenarnya. Tapi ini bisa disajikan, bisa disut. Nih, dengan teori yang kita terapkan tadi, bagaimana tersier kita? Apakah ini menurut sahabat pengangguran layak atau tidak layak, sempurna atau tidak sempurna, silakan bisa dinilai sendiri ya. Nih, sudah lebih dari pensil gedenya. Dan warnanya sudah mencoklat semua ini. Gede-gede semua. Itu metode yang kita jelaskan dari awal tadi, hasilnya ini. Dan sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi ini. Ini berdekatan tadi, tapi tidak saling dengki iri ya, tidak hibah. Dickson. Kita lihat.
mungkin ya banyak yang mengatakan para pengangguran yang menanam varian Dickson itu kalau ada yang berpendapat tapi tidak semuanya. Kalau ditumbuhkan dari tunas air nggak bisa gede, kecil-kecil, selidik-lidik, katanya begitu. Nah, untuk menjawab pendapat itu, rooftop pengangguran ada buktinya. Ini semuanya masih tunas air ya, tunas air semua ini. Tunas batnya supaya membuktikan omongan kita tidak bohong. Ini tunas batnya masih utuh semua ini. Belum ada yang kita pakai di tunas bat, semuanya tunas air besar semua ya. Nih sama, ini juga sudah Excel break berkali-kali, udah tular bunga sama Dickson dan Dismat. Dan lihat batangnya ini, batang sekundernya sampai bonggol primernya seperti apa. Wow. Nah, bisa ya. Jadi sudah terjawab sahabat pengangguran. Dengan teori yang kami terapkan menghasilkan bentuk tajuk primer, sekunder, dan tersier, walaupun dari tunas air bisa maksimal besar dan ukurannya. Baik, sudah dipahami? Terakhir kita akan tampilkan metode tabulan pot kita yang teralis ring atau melingkar. Sama sih, pembentukan tajuknya sama dengan teori teralis pagar tadi, hanya bedanya dia sekundernya melingkar ya, melingkar. Ini single cordon juga, jenis New Baikonur. Tanggal tanam saya lihat dulu, 12 Agustus 2021, baru berapa bulan. Lihat nih tampilan pohon kita, daunnya bagian New Baikonur seperti daun pepaya ya, lebar-lebar. Lebar dan sehat. Sama ini, cara pembentukan tajuknya sama, hanya bedanya ini melingkar. Setelah sekunder ini sudah melingkar, memenuhi teralis ring kita, ya kita potong supaya berhenti pertumbuhannya, dan kita saatnya menumbuhkan batang-batang tersier tadi. Sama ini dari tunas air juga sahabat pengangguran. Mohon maaf ya, volume suara saya angkat karena di bawah ini jalan raya, jalan utama Balikpapan ya. Kami di atas lantai 3, jadi suaranya masuk. Nih, ini sudah melebihi dari batas tabulan pot ring kita. Sudah kita potes nih wujudnya ya. Sudah kita potes supaya dia berhenti, karena dia sudah duluan finish, berhenti. Supaya teman-temannya menyusulin juga sudah kita potes ya. Yang sudah lebih-lebih dari batang ini sudah kita potes, supaya teman-temannya menyusul. Nanti begitu juga setelah sampai di sini kita potes juga, kita potes lagi terus sih. Dan selanjutnya bagaimana Pak De kalau misalkan semua teralis kita ini sudah mencapai finish, terus bagaimana perlakuannya? Pasti ada yang bertanya gitu lagi kan. Kalau sudah rata ini, kita bentuk 10 atau 12 tersier tabulan pot kita. Kalau sudah rata bagaimana Pak De? Ya tadi itu, sebelum masa generatif pembuahan, tetap tumbuh tunas baru kita potes, begitu. Supaya apa? Supaya nutrisi pohon kita ini tidak berlanjut pada pertumbuhan daun lagi. Dia beralih fungsi, nutrisi itu digunakan untuk membesarkan batang-batangnya ini, batang-batang tersiernya ini, gitu loh. Makanya punya kita dalam usia baru berapa bulan sudah segede-gede pensil ya, bahkan ada yang segedal warna, melebihi ukuran standarnya. Baik, semoga tip ini bermanfaat ya, dan bisa menjawab apa yang ditanyakan sahabat pengangguran, pecinta channel Rooftop Pengangguran Balikpapan ya. Baik, oke ya. Semangat selalu, sehat selalu, dan jangan lupa mohon bantuannya bila tip ini dianggap bermanfaat bagi sahabat pengangguran. Dengan cara apa? Subscribe, boleh komen yang ditanyakan, boleh ya, dan like-nya atau di-share dengan ke media sosial yang sahabat pengangguran punya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar, kami akan jawab semampunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.